Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Mari Rizky dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Agama Islam, dari kelas 3D Psikologi Perkembangan. Oke, pada saat kali ini saya akan membahas mengenai psikologi perkembangan. Apa sih psikologi perkembangan itu? Ya, kita melihat dari perbedaan dulu ya, karena kita sering melihat bahwasannya ada perkembangan, ada pertumbuhan ya. Itu kan yang kita tahu, perkembangan pertumbuhan itu ya sama saja, cuman kalau kita dari segi arti daripada sini itu berbeda ya. Perkembangan merupakan perubahan yang berhubungan dengan hidup kejiwaan individu. Dengan perubahan tersebut biasanya melahirkan tingkah laku yang dapat diamati. Kalau pertumbuhan berarti proses perubahan yang berhubungan dengan kehidupan jasmania individu. Nah, dari arti di sini aja udah beda-beda ya. Bahwasannya kalau pertumbuhan itu yang berkaitan dengan kuantitas gitu. Kalau misalkan pertumbuhan itu yang berkaitan dengan kuantitas ya. Kalau perkembangan itu tidak bisa dikaitkan dengan kuantitas, dikaitkan dengan perubahan yang berhubungan dengan hidup kejiwaan. Jadi perkembangan masuk psikologi. Apa sih itu psikologi? Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui proses ilmiah gitu. Jadi bisa diperhatikan di sini bahwasannya psikologi itu berkaitan dengan manusia gitu kan. Kita mengajari sifat-sifat manusia, tingkah lakunya, mentalnya gitu. Makanya nggak jarang kan ketika HRD dari jurusan psikologi gitu, HRD kan penerimaan anggota kerja baru, penerimaan karyawan baru ya, untuk mengetahui manusia tersebut layak tidak untuk menjadi karyawan yang ideal gitu. Nah, kesimpulannya dari psikologi perkembangan ini adalah psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai meninggal gitu. Jadi kalau bisa disimpulin itu bahasa gampangnya kita mengetahui perkembangan manusia dari A sampai Z, dari umur balita, umur bayi, dari dia di masa janin sampai dia proses sampai dia memasuki umur manula atau usia lanjut gitu. Next. Oke. Di sini kita membahas tentang kehidupan manusia dalam Islam. Jadi kayak tahapan-tahapannya gitu. Kita ini di dunia tuh tahapan-tahapannya gimana aja gitu. Yang pertama ada namanya nutfah. Nutfah itu adalah sebuah zigot gitu, atau bisa disebut dengan sebuah sel yang dikeluarkan oleh laki-laki yang diendapkan di sel telur perempuan gitu. Ini berumur 0-2 minggu, dan ketika dia 0-2 minggu dia berubah menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Alaqah itu bisa disebut dengan embrio. Jadi ketika itu cairannya itu udah mulai berkembang menjadi embrio gitu, salah satu gumpalan daging gitu, 2-8 minggu. Nah, setelah itu masuk ke, kan ini kan 2-8 minggu. Nah, ketika 9 minggunya sampai lahir pada 9 bulan gitu, biasanya disebut dengan janin atau fetus. Ini bisa disebut dengan mudghah gitu, janin gitu. Kalau dalam Islam, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 11 itu dikatakan bahwasannya ketika umur 9 bulan 10 hari itu janin akan ditiupkan gitu. Dan di sana kita berjanji dulu sama Allah gitu bahwasannya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bilang, bukankah aku ini Tuhanmu? Lantas kita dalam janin tersebut atau dalam ruh tersebut berkata, ya benar, qalu bala syahidna gitu. Ya benar, engkau Tuhan kami gitu. Jadi ketika itu kita setelah memperoleh perjanjian dengan Allah, baru kita boleh mendapatkan izin untuk lahir gitu. Jadi kita udah memperoleh janji gitu sama Allah. Dan ketika kita lahir dunia biasa disebut dengan infansi gitu. Kemudian manusia lahir ke dunia dalam keadaan fitrah suci 2 minggu
0 sampai 2 minggu. Nah, dalam lahirnya manusia ini walaupun kita dalam badan suci ya, tapi kita membawa janji dari Allah gitu. Bahwasanya kita harus mentauhidkan Allah gitu. Dalam Quran surat 23 ayat 11 sampai 14 itu. Lanjut ke umurnya kan 0 sampai 2 minggu ketika di dunia ya, udah lahir nih, bukan yang ini nih. Ketika udah lahir, lanjut ke bayi. Ketika bayi tumbuh, bayi menjadi 2 minggu sampai 2 tahun. Ya, mungkin udah nggak perlu dijelasin lagi tentang bayi, mungkin udah bertahu semua. Lanjut ke tufulah. Bisa yang biasa kita lihat tufulah itu kan yang di salawatan gitu ya. Tufulah di sini adalah di mana kita berada di masa kanak-kanak gitu. Di mana kita berada di usia 2 sampai 10 tahun. Di situ adalah golden age, umur kita berada dalam usia emas gitu. Karena di masa-masa ini tuh kita masih belum mengenal yang namanya kemaksiatan, keburukan gitu. Kita masih polos gitu. Makanya kita tidak heran bahwasannya banyak hafiz-hafiz Quran gitu, banyak bayi-bayi yang sudah memiliki keajaiban-keajaiban yang Allah beri gitu. Karena mereka belum terkena namanya maksiat atau keburukan atau hitamnya dalam pikiran gitu. Maka disebut dengan golden age. Lanjut ke usia remaja. Di remaja ini 10 sampai 19 tahun ya. Mungkin kita selaku mahasiswa yang masih semester 3, mungkin sebagiannya masih ada yang di usia remaja dan mungkin ada yang udah sampai 20 atau 21 itu udah masuk usia lanjut atau usia dewasa gitu. Dalam remaja ini kita mungkin banyak melihat ya, ini sebagai sedikitnya yang mengenai tentang remaja. Nanti akan dijelasin lebih signifikan lagi, lebih khusus lagi ini secara umumnya aja. Mungkin remaja di sini dimana kita udah memiliki masa balik dalam arti cukup umur, dimana seluruh amal, seluruh dosa gitu sudah ditanggung oleh kita gitu, tidak lagi ditanggung oleh orang tua, tidak lagi kita dari sini kita udah mulai harus bisa memiliki furqan gitu, memiliki jalan yang baik, harus bisa memilih antara jalan mana yang mau kita pilih karena kita sudah memperoleh balik gitu. Ketika dosa dan pahala sudah kita memban sendiri, maka kewajiban kita untuk selalu taat kepada Allah gitu. Karena ketika kita tidak taat kepada Allah, dosa bakalan dicatat oleh malaikat atid gitu. Lanjut ke usia dewasa. Jadi dewasa ini kehidupan di mana manusia yang paling panjang gitu, di mana usia 30 sampai 60 tahun. Kompleks. Kenapa disebutkan kompleks? Karena disinilah mulainya kita harus mencari mata pencarian kita, mulainya ujian-ujian yang diderita oleh manusia tuh mulai pada umur segini. Kita mungkin semua punya ujian, cuman mungkin lebih beratnya pada usia dewasa gitu. Karena dimana kita sudah memulai usia 30, kita udah mempunyai sebuah keluarga kecil ya, namanya keluarga gitu. Lanjut usia lansia. Lansia itu lanjut usia atau manula, bisa disebut dengan psikologinya usia 60-an sampai ke atas gitu. Kenapa kalau Rasulullah meninggal umur 63 tahun, kalau kita mungkin nggak tahu ya. Jadi dari tentang kehidupan manusia dan Islam ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya hidup kita ini tuh nggak jauh-jauh daripada sini ya. Mungkin pada hari ini kita berada di atas tanah, mungkin esok hari kita berada di bawah tanah gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi tetaplah untuk berbuat baik gitu. Next. Oke. Untuk kali ini kita membahas tentang psikologi ya. Jadi nggak ada kaitan nggak ke Islami banget gitu. Jadi James Beckett pernah mengatakan bahwasannya teori perkembangan kognitif atau bahasa Inggrisnya Theory of Cognitive Development. Dalam teori perkembangan kognitif tersebut, James Beckett mengemukakan pendapatnya tentang tahapan-tahapan yang dilalui oleh seorang anak dalam mencapai tingkatan-tingkatan perkembangan proses berpikir Vollmar. Teori ini tidak hanya diterima secara luas dalam psikologi, tapi juga sangat berpengaruh besarnya di bidang pendidikan. Oke, masa prenatal atau masa zigot, embrio dan janin. Tadi udah saya jelaskan bahwasannya zigot ini 2 minggu pertama sejak pertemuan antara sel sperma laki-laki dan perempuan yang ditemukan di perempuan. Periode embrio minggu ketiga setelah sampai minggu ke-8 dikenal dengan tahap embrio atau perkembangan sebuah janin, perkembangan sebuah
sel tersebut menjadi segumpal daging gitu. Janin ini udah mulai berbentuk sebuah manusia ya. Oke, setelah memasuki tahap janin, ada namanya tahap perkembangan anak gitu, dimana bayi umur 3 bulan ini mengangkat kepala. Ini udah pas udah lahir ya, udah dimana bayi ini udah lahir ke dunia gitu, udah lagi nggak namanya di dalam rahim gitu. Bayi umur 3 bulan mengangkat kepala tegak ketika tengkurap, tertawa, menggerak-gerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, membalas tersenyum ketika diajak berbicara. Bayi umur 1 bulan menatap ibu, mengeluarkan suara oo, tersenyum, menggerakkan kaki dan tangan. Bayi umur 6 bulan berbalik dari telungkup ke telentang, mempertahankan posisi kepala tegak gitu, dan lain-lainnya. Anak usia prasekolah ini adalah anak berusia 3-6 tahun, di mana anak tersebut adalah memerlukan pendidikan akhlak dari orang tua, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang bersifat positif dan kreatif. Karena dikala umur segini, ini golden age ya, dimana anak benar-benar mencontoh orang tua gitu. Makanya sebaiknya kita sebagai orang tua di masa yang akan datang untuk mencontoh yang baik kepada anak kita gitu. Next, perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama ada aspek kognitif atau aspek pengetahuan, aspek fisik atau aspek tubuh kita, perilaku kita, membahas tentang itu ya, dari mulai awal sampai tampak seperti orang dewasa gitu. Aspek bahasa, aspek sosio-emosional, dan dukungan orang tua itu penting gitu. Lagi-lagi orang tua itu sangat penting ketika masa-masa sekolah gitu, masa-masa sebelum bermaja. Oke, lanjut ke masa pubertas. Di mana masa pubertas ini ada perkembangan motorik, kognitif, dan emosi gitu. Masa pubertas ini berlangsung selama 10-19 tahun ya, dimana masa pubertas ini benar-benar sangat emosi gitu. Emosi merajuk, murung, amarah, dan juga kecenderungan menangis, kebertasutan. Jadi benar-benar sangat mudah dipengaruhi pada masa pubertas ini, dimana kita ingin menampilkan diri kita gitu. Next, masa remaja. Di masa remaja ini Atkinson pernah mengatakan masa remaja adalah suatu tahap antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Dalam masa ini, remaja berkembang ke arah kematangan seksual, memantapkan identitas sebagai individu yang terpisah dari keluarga, menghadapi tugas menentukan cara mencari mata pencaharian. Di sini terbagi menjadi 2, remaja awal dan remaja akhir. Mungkin bahasa gampangnya remaja awal itu dimana umurnya masih di awal-awal waktu remaja, dan remaja akhir adalah umurnya itu udah di akhir gitu. Next, konsep perkembangan dewasa awal. Ada dewasa awal, ada dewasa akhir, sama kayak remaja gitu, karena umur dewasa adalah panjang. Konsep perkembangan dewasa awal, tugasnya adalah faktor perkembangan dini, perkembangan perubahan yang terjadi pada masa dewasa awal, perkembangan fisik, kognitif, intelektual, kesadaran. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, pandangan, dan masa depan. Jadi pada masa ini kita mulai bisa menentukan jalan mana yang mau kita pilih gitu. Ketika jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Balad ayat 10, aku telah memberikan 2 jalan untuknya. Jadi kita di masa dewasa awal ini kita suruh memilih pandangan masa depan. Kita memilih jalan yang mana gitu, memilih jalan sukses atau tidak sukses, memilih jalan rajin atau malas gitu. Jadi di masa ini kita benar-benar keluar daripada zona nyaman yang tadinya kita terpangku dengan orang tua. Sekarang kita harus mulai memikirkan hidup kita gitu. Harus memikirkan gimana masa depan saya nantinya gitu. Next,
Nah, dewasa akhir ini tahapan dari lanjutan daripada dewasa awal. Kalau dewasa awal tadi menentukan jalan hidup, kalau dewasa akhir ini kita udah harus mulai actionnya atau perlakuannya gitu. Apa yang mau kita lakukan agar kita sukses, apa yang mau kita lakukan untuk agar kita tidak malas, agar kita selalu baik terus kehidupannya, apa yang kita lakukan untuk mengejar dunia dan akhirat gitu. Kalau di sini dijelasin dalam pandangan psikologis tugas masa dewasa akhir. Next, konsep perkembangan usia lanjut. Kalau usia lanjut itu dimana kita sudah mulai udah mulai menyiapkan masa tua kita, gimana udah tidak lagi memikirkan tentang dunia walaupun kita masih memikirkannya gitu. Karena di dalam masa usia lanjut ini tentang waktunya itu antara 40 sampai dengan 60 gitu, udah mulai lanjut gitu. Next. Nah, di usia manula dimana usia 60 sampai dengan wafat gitu, dimana masa ini adalah tahap terakhir untuk hidup manusia gitu. Dikatakan sebagai tahap terakhir karena sebagian anggapan bahwa perkembangan manusia berakhir sampai menjadi dewasa, menjadi dari segi psikologis, meliputi perkembangan psikososial, kepribadian, emosi, dan kesadaran beragam, implikasi teori dalam kasus. Jadi dari usia manula ini tubuh udah mulai renta gitu, terus syahwat atau hawa nafsu juga sudah tidak menggebu-gebu lagi seperti dulu kala. Pemikiran sudah mulai pikun, sudah banyak lupa gitu, sudah tidak sekuat, sudah tidak energik dulu ketika masa mudanya gitu. Dan usia manula ini adalah dimana kita udah harus benar-benar mikirin nantinya kehidupan selanjutnya gimana gitu. Udah nggak ada lagi tentang pemikiran bahwasanya kita pengen bahagia di dunia lagi, udah nggak ada lagi pemikiran seperti itu, karena sebentar lagi kita bakalan masuk ke tahap dunia lain gitu. Mungkin itu aja dari saya selaku pemateri pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.